Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada sesi yang ketujuh ini, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian intern biaya. Nah, sebelum kita memahami keseluruhan isi materi pada sesi yang ketujuh ini, maka pentingnya kita mengetahui arti dari pengendalian. Pengendalian ini kan merupakan suatu usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melakukan perbandingan secara kontinu atau secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Nah, kemudian kita bisa memahami konsep dari pengendalian internnya. Nah, konsep dari pengendalian internnya di sini adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian suatu tujuan, yang dimana kategori dalam pencapaian suatu tujuan ini adalah adanya keandalan pelaporan keuangan, kemudian kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, kemudian efektivitas dan efisiensi operasi. Selanjutnya, kategori dan tujuan dari pengendalian intern. Kita mengetahui tujuan sistem pengendalian intern ini termasuk dalam menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, meningkatkan atau mendorong efisiensi, dan yang terakhir adalah mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Jadi sistem pengendalian intern ini menurut tujuannya dibagi menjadi dua, ada yang pengendalian intern akuntansi, yang kedua pengendalian intern administratif. Nah, di sini kita pahami satu persatu untuk yang sistem pengendalian intern. Yang pertama ini adalah pengendalian intern akuntansi yang mencakup seluruh struktur organisasi dari seluruh metode yang terutama menyangkut dan berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian data keuangan. Nah, biasanya sistem pengendalian ini mencakup sistem otorisasi, pembagian tugas antara pencatat dan pemegang barang ataupun harta, serta pemeriksaan rutin. Sedangkan pengendalian intern administratif ini meliputi tidak terbatas pada rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang mengarah kepada tindakan manajemen untuk menyetujui dan memberi wewenang. Jadi pemberian wewenang itu merupakan fungsi manajemen yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab untuk pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan dan merupakan titik awal untuk menciptakan pengendalian akuntansi. Nah, di sini kita bisa klasifikasikan bahwa tujuan pokok sistem pengendalian intern tadi tidak terlepas dari pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Yang termasuk dari tujuan pengendalian intern akuntansi di sini adalah menjaga kekayaan organisasi, kemudian mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk tujuan pengendalian intern administrasi termasuk mendorong atau meningkatnya efisiensi, kemudian mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya untuk unsur dari sistem pengendalian intern ini adalah termasuk struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Kemudian sistem otorisasi prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat, dan terakhir karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk komponen pengendalian intern di sini menurut laporan COSUD, yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini menekankan pentingnya nilai etika, disiplin, loyalitas, integritas, budaya perusahaan, dan keteladanan dalam pengendalian organisasi. Yang kedua, penilaian resiko.
yang menekankan pentingnya mengukur dan menghadapi risiko yang signifikan untuk meminimasi kerugian perusahaan. Yang ketiga, pengendalian aktivitas yang menekankan pentingnya sinkronisasi semua kegiatan secara efektif dan tindakan meminimasi risiko dari rangkaian kegiatan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Ini menekankan pada pentingnya pemahaman komunikasi dan pertukaran informasi untuk mengendalikan kegiatan. Dan yang terakhir adalah pemantauan. Pemantauan ini untuk mengkoordinasi kegiatan serta mengembangkan dan memodifikasi sistem pengendalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian intern biaya. Pengendalian intern biaya ini erat kaitannya dengan sistem administrasi biaya yang ada di dalam perusahaan manufaktur, di mana hubungannya ini adalah pada sistem pengendalian produksi, termasuk pengendalian biaya bahan baku, pengendalian biaya tenaga kerja, dan pengendalian biaya overhead pabrik. Karena dapat dilihat dari fungsi biaya produksinya yang ada di dalam kegiatan perusahaan manufaktur. Jadi sistem administrasi biaya itu sendiri terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan data biaya produksi dan data biaya non-produksi. Jadi data biaya produksi ini bisa termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan data biaya non-produksi ini juga termasuk biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Jadi data-data biaya produksi ini untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan pihak internal ataupun kebutuhan pihak manajemen. Kemudian bagaimana faktor sistem administrasi biaya itu sendiri? Yang pertama adalah dilihat dari penentuan harga pokok produksinya. Jadi kalau kita menentukan harga pokok produksinya bisa menggunakan full costing dan bisa menggunakan variable costing. Kalau full costing ini adalah di mana seluruh pembebanan biayanya baik yang sifatnya tetap maupun sifatnya variabel. Sedangkan kalau yang variable costing hanya membebankan biaya yang sifatnya variabel saja. Nah, kemudian dilihat dari sistem akuntansi biaya standar atau biaya taksiran. Nah, sistem akuntansi biaya standar ini merupakan salah satu biaya produksi suatu per unitnya atau sekelompok produk tertentu selama periode akuntansi dan ditentukan berdasarkan di muka. Jadi untuk yang biaya standar ini biasanya ditentukan berdasarkan sistem akuntansi biaya historisnya atau biaya masa lalu. Dan yang ketiga adalah dilihat dari pengumpulan harga pokok produksinya. Kalau kita menghitung pengumpulan harga pokok produksinya itu bisa berdasarkan pesanan dan bisa berdasarkan proses ataupun masal. Nah, kalau berdasarkan pesanan ya tergantung pesanannya maka produk itu langsung diproduksi. Kalau yang proses itu biasanya secara massal atau secara kontinu atau secara terus-menerus dari bulan ke bulan. Nah, kemudian di dalam pendekatan untuk merancang pengendalian intern biaya ini itu sangat bertitik tolak dari dua sistem, yaitu menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi. Nah, di sini unsur pokok pengendalian intern sebenarnya sudah saya jelaskan di awal bahwa yang pertama di sini adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, kemudian sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap biaya, kemudian praktik yang sehat, artinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, dan yang terakhir adalah karyawan yang mutunya sesuai tanggung jawab. Kemudian bagaimana langkah proses pengendalian biaya. Jadi langkah proses pengendalian biaya ini yang pertama adalah menempatkan suatu standar biaya bisa dalam bentuk standar per unit dan bisa dalam bentuk standar total. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan data realisasi yang merupakan data-data dari hasil pelaksanaan laporan dalam suatu periode akuntansi di mana biaya yang sebenarnya telah terjadi. Dan yang ketiga adalah menentukan penyimpangan yang terjadi, artinya penyimpangan yang bias terjadi karena adanya biaya aktualnya
lebih besar daripada biaya standar. Jadi penyimpangan tersebut itu merupakan tidak menguntungkan atau sebaliknya yang menguntungkan jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standarnya. Kemudian mencari sebab penyimpangan. Kalau setelah diketahui adanya penyimpangan, maka akan dicari penyebab dari penyimpangan tersebut yang nanti akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah menentukan dan melakukan koreksi. Nah, apabila ternyata ada penyimpangan antara biaya aktual, maka akan dilakukan analisis yang mendalam terhadap penyimpangan harga dan penyimpangan jumlah. Nah, kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.